the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Welcome to the Power of Love YouTube channel. Please enjoy the Word of God that is present by His servant. Don't forget to click subscribe, like, comment, and share. Thank you very much. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, buat semua yang hadir, ada beberapa orang yang baru masuk. Ada kita yang ada di Zoom ini 4 personil. Jadi sebelum saya masukkan firman Tuhan, untuk membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh Engkau baik dan luar biasa. Atas lawatan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi ini. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kebenaran. Di mana Tuhan ada roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi ini. Demi nama Yesus kami tengking, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lanjut Pak. Ya, puji Tuhan, pagi yang indah ini saya diberikan tugas untuk membacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pagi ini yang terdapat di dalam Mazmur 12 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian kebenaran firman Tuhan yang terdapat. Untuk pimpinan biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat yang diberikan pada pagi ini bahwa bagaimana Mazmur Daud menurut kebenaran firman Tuhan, dia berseru dan berharap kepada Yesus Kristus, di mana di dalam pimpinan biduan menurut lagunya yang berkata yang ke-8, ya, tolonglah kiranya Tuhan,
bahwa dia berharap hanya kepada Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Yesus Kristuslah yang memberikan sesuatu hal kepada hambanya Daud. Karena itu Daud yakin percaya bahwa Yesuslah yang mampu untuk menolong dia. Nah, dikatakan lanjut, sebab orang saleh telah habis. Nah, ini adalah suatu histori, suatu sejarah. Habis katanya orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu Daud datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan campur tangan. Dikatakan lagi, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara orang-orang manusia. Kalau sudah nelap orang-orang setia, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tentunya saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahwa rencana Tuhan itu sungguh sangat indah. Tentunya Tuhan mempunyai suatu yang mengejutkan bagi manusia, karena manusia dijadikan oleh kebenaran firman Tuhan, dijadikan oleh Tuhan yang berkata bahwa kita jadikanlah manusia serupa dengan gambar kita. Semua yang ada di dunia diciptakan oleh manusia, tetapi manusia dijadikan oleh Tuhan. Nah, sehingga di mana Daud berharap hanya kepada Yesus, minta tolong, tolonglah kiranya Tuhan. Ini suatu permintaan agar apa yang dilihat sebagai histori penyelapan orang-orang yang setia dimusnahkan, supaya bangkit kembali orang-orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam bahasanya dibilang, yang pertama, hell Lord forget godly man cases, for it the faithful from among the children of men. Dan yang kedua dikatakan, mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ini di dalam kehidupan ini sampai zaman sekarang ini memang banyak saudara yang dikasih. Zaman sekarang, zaman era globalisasi yang ada di zaman kita sekarang ini, banyak menggunakan kedustaan, kebohongan, yang artinya bahwa mereka ada sekarang ini melakukan hasil pemikirannya sendiri, egois, yang seorang kepada yang lain, tidak peduli kehidupan dia orang lain kepada diri sendiri, yang penting egoisnya tinggi, dia bisa mengambil sesuatu yang menguntungkan di dalam kehidupannya tanpa memikirkan hal-hal orang lain. Ini sungguh sangat sedih. Mereka berkata dengan bibir yang manis. Kenapa saudaraku? Karena di zaman ini yang terungkap bahwa firman Tuhan akan dinyatakan. Dan firman Tuhan sampai sekarang ya mungkin udah ada 90% yang terjadi dan masih ada yang belum tergenapi. Inilah zaman yang sungguh yang mengerikan. Pasti firman Tuhan iya dan amin, saudara. Karena itu akan berlangsung. Di sini dikatakan dilanjut, mereka berkata dengan bibir yang manis itu, supaya mereka memang mengambil suatu ada yang kepentingan mereka sendiri tanpa memahami apa yang dipikirkan orang. Dan hati yang bercabang.
kalau sudah mengenal Tuhan tidak akan mengadakan hal yang begini. Tetapi di zaman ini, di zaman era globalisasi yang sekarang ini, banyak melakukan hal-hal yang nomor dua yang dikatakan mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ini sungguh masih berjalan hingga pada saat ini. Dikatakan di bahasanya, they speak find very one which is neighbor, with flying lips and which a double hair today speak. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, biarlah kebenaran firman tidak akan ada di dalam kehidupan anak Tuhan yang menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya dikatakan, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Tuhan mempunyai perkara bagi mereka. Bahkan mereka sudah diberikan upah yang tersedia. Yang mengadakan hal-hal yang egois. Yang memutarbalikkan fakta di dalam kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dibalikannya, firman Tuhan itu menjadi yang dari keluar, eksegesis. Yang masuk, bukan firman Tuhan yang keluar, tapi mereka memasukkan itu. Dalam teologinya begitu. Yang nomor 4, yang nomor 3 dikatakan dalam bahasanya, the Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things. Nah, nomor 4 dikatakan yang sebagai yang terakhir, dari mereka yang berkata dengan lidah kami memenang, biar kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami. Nah, ada pertanyaan di sini. Bagian terakhir nomor 4 yang mengatakan siapakah Tuhan atas kami. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami di dalam makna dalam kehidupan. Oleh sebab itu mereka berkata dengan lidah kami dipinjamkan karena menang katanya. Bibir kami menyokong kami. Nah, membanggakan diri sendiri itu tidak bagus. Tapi memuji Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga mereka mengatakan siapa Tuhan atas kami. Ada kebimbangan, ada keraguan yang tidak bisa terjawab. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Yesus, kesempatan yang indah ini. Only 20 menit untuk pembacaan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya Pak Pastor Surbakti untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 12 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian, terima kasih, puji Tuhan, silakan Pak Surbakti. Ya, terima kasih Pak Tongkam yang sudah menjelaskan dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai 4. Sebelum saya lanjut, saya baca dulu ayat 5 sampai yang terakhir ya. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Firman Tuhan ini kalau kita baca sekilas, kita bisa kurang mengerti kemana arahnya. Tapi kalau dibaca berulang-ulang,
sambil berdoa minta hikmat Tuhan. Baru kita jelas paham kemana arahnya tujuan Tuhan di Mazmur pasal 12 ini. Yang pertama di sini, seringkali kita lihat kebenaran dibengkokkan. Yang benar jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Itu secara manusia terjadi di depan mata kita saksikan. Nah, dalam hal ini, bagaimanakah sikap kita ini untuk menghadapi situasi sekarang ini? Nah, yang pertama kita belajar bahwa semua adalah bentuk proses. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bentuk proses. Kenapa kata bentuk proses? Supaya kita jangan ikut-ikutan seperti cara orang dunia hidup. Memang orang dunia tidak tahu kebenaran. Apa yang dia pandang baik, dia kerjakan. Mengabaikan apa kata Tuhan. Jadi hidupnya menurut apa yang dia mau. Menurut apa yang dia suka. Dan punya dampak juga buat kita hidup yang benar-benar sesuai firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat, memandang jauh ke depan, apa yang kita hadapi sekarang ini adalah bentuk proses sehingga kita dimurnikan secara iman. Jadi iman kita perlu dimurnikan. Kenapa perlu dimurnikan? Supaya iman kita bagaikan iman yang teruji. Nah, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur, berleburan di tanah. Jadi kehidupan orang percaya, kehidupan yang memang diperhadapkan dengan ujian. Yang sering terjadi, tidak siap dengan ada ujian itu. Karena konsentrasinya bukan kepada Tuhan, tapi kepada masalah yang sedang dihadapi. Nah, kalau orang memandang sesuatu dan konsentrasi kepada masalah, dia tidak kuat menghadapinya. Tapi kalau dia sedang menghadapi masalah, tapi konsentrasinya kepada Tuhan, dia bisa kuat. Karena dia memandang kekuatan Tuhan tanpa batas bersama dengan dia. Saya teringat kisah Daud dengan Goliat. Secara kasat mata, tidak mungkin Daud berani menghadapi Goliat. Dari postur tubuh saja, secara fisik, udah nggak seimbang. Karena apa? Karena Goliat itu adalah pahlawan raksasa dan sudah punya pengalaman hidup. Dia adalah terkenal bahwa dia adalah panglima perang. Ini Goliat ini. Sementara Daud dari pengalaman saja jauh daripada itu. Dan postur tubuhnya juga tidak mendukung untuk menghadapi Goliat. Tapi apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat? Dia tidak membandingkan fisik tubuhnya dengan Goliat. Tapi dia membandingkan tentang Tuhan jauh lebih besar kuasanya daripada Goliat. Tuhan punya kuasa tanpa batas. Dan Daud
menyatukan diri dengan Tuhan punya kuasa tanpa batas. Ketika dia memandang seperti itu, baru ada kemenangan dalam kehidupan Daud sendiri. Nah, sama halnya dengan apa yang kita sedang hadapi. Kalau kita konsentrasi kepada persoalan hidup, cepat atau lambat kita menjadi orang yang dibuat ayam sayur. Kita menjadi orang yang bisa dikatakan dianggap nggak ada apa-apanya. Nah, tapi bagi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, masalah yang dihadapi bukan hambatan hidup, tapi jembatan hidup. Dia naik kelas. Ujian itu tujuannya supaya naik kelas. Nah, saya sedikit bersaksi bagaimana saya bisa tegar sampai hari ini. Hanya karena berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah. Jadi rahasia kemenangan itu, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah apapun yang kita sedang hadapi. Jadi peperangan yang sesungguhnya itu di alam pikiran kita. Nah, kalau kita percaya bahwa apapun yang kita dalam suatu proses, supaya iman kita dimurnikan, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, maka kita tampil beda dengan hanya sebagai Kristen KTP. Kristen hanya nama saja. Jadi kalau kita menjadi orang yang mudah baper, berarti kita nggak siap dalam ujian itu. Kita memang diperhadapkan dengan hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Kalau hidup menurut roh, pasti dia akan mampu. Pasti dia kuat. Pasti dia memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dia menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa bisa begitu? Karena andalan hidupnya adalah Tuhan. Bukan masalah, tapi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi andalan hidupnya, dia akan kuat. Dia akan mampu. Dia akan bisa terobos semua. Karena dia tahu Tuhan sekali-sekali tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap bersama dengan hidupnya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kekuatan kita bukan berfokus kepada diri sendiri. Kekuatan kita berfokus kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah gunung batuku. Jadi bukan sekedar nyanyian, tapi menjadi pengalaman hidup. Menjadi satu realita yang kita bisa kerjakan. Sehingga di sanalah kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Karena apa yang kita sampaikan bukan teori, tapi pengalaman hidup kita. Bagaimana Tuhan memberikan kemampuan. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga benar-benar kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, memberikan kesanggupan bagi orang yang membutuhkan kesanggupan. Tuhan memberikan kekuatan bagi orang yang membutuhkan kekuatan. Jadi masalah yang kita hadapi, jadikanlah itu hanya sebagai jembatan
untuk meningkatkan potensi sehingga benar-benar bukan teori tapi pengalaman hidup dengan Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, perkataan kita direnungkan oleh orang lain. Karena kita tidak berteori, tapi bagaimana kesaksian hidup kita sampaikan kepada orang lain. Tuhan berkati, inilah firman Tuhan hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau